Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pernahkah kalian mendengar bahwa aturan haji Indonesia akan mengalami perubahan besar mulai tahun 2026? Ya, benar sekali. DPR baru saja mengesahkan 5 aturan baru yang akan langsung memengaruhi perjalanan jutaan calon jemaah. Perubahan ini bukan sekadar revisi kecil, melainkan gebrakan yang bisa mengubah wajah penyelenggaraan haji di tanah air. Mulai dari adanya kementerian baru khusus haji, pengurangan kuota petugas daerah, hingga kebijakan kontroversial yang mengizinkan petugas non-muslim untuk terlibat dalam penyelenggaraan haji. Tidak hanya itu, kuota haji tiap daerah kini akan diputuskan langsung oleh menteri, dan yang paling mengejutkan, usia minimum calon jamaah resmi diturunkan menjadi 13 tahun. Pertanyaannya, apakah semua aturan baru ini akan benar-benar memperbaiki sistem yang selama ini penuh kritik? Ataukah justru membuka masalah baru yang bisa membuat perjalanan haji semakin rumit? Di video ini, kita akan mengulas tuntas satu persatu aturan tersebut sekaligus melihat sisi positif dan tantangan yang mungkin muncul. Jadi, tetap bersama kami karena informasi ini akan membuka mata kita semua tentang arah baru ibadah haji Indonesia. Sebelum kita lanjut membahas aturan-aturan baru yang akan mengubah wajah penyelenggaraan haji mulai tahun 2026, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini terlebih dahulu. Caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap kali ada informasi terbaru seputar haji, umroh atau berita penting lain yang berkaitan dengan umat, kalian tidak akan pernah ketinggalan. Dukungan dari kalian sangat berarti, karena channel ini kami bangun dengan niat untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan bermanfaat bagi calon jamaah maupun keluarga yang sedang menanti giliran berangkat. Bayangkan, dengan hanya 1 kali klik subscribe, kalian sudah ikut berkontribusi menyebarkan pengetahuan yang bisa membantu jutaan orang memahami aturan baru dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selain itu, jangan lupa juga untuk memberikan like jika menurut kalian video ini bermanfaat, serta share ke keluarga, grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Semakin banyak orang tahu, semakin siap umat Islam Indonesia menghadapi perubahan besar dalam dunia haji dan umroh. Jadi, yuk sahabat semua, kita tekan tombol subscribe sekarang demi terus mendukung hadirnya informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sahabat semua, inilah inti dari pembahasan kita. 5 aturan baru haji yang akan berlaku mulai tahun 2026. Aturan-aturan ini bukan sekadar perubahan kecil, melainkan regulasi yang akan memengaruhi jutaan calon jamaah haji dari Indonesia, baik yang sudah menunggu bertahun-tahun maupun yang baru mendaftar. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih mendalam. 1. Kementerian baru. Dari Kemenak ke Kementerian Haji. Sejak lama, urusan haji di Indonesia ditangani oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Semua orang sudah akrab dengan istilah haji reguler Kemenak atau porsi haji Kemenak. Namun mulai tahun 2026, akan terjadi pergeseran besar. Penyelenggaraan haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, melainkan dipindahkan ke Kementerian Haji. Alasan utamanya adalah untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan. Selama ini, Kemenak harus mengurus 2 hal sekaligus, pembinaan umat dan penyelenggaraan haji. Akibatnya sering muncul persoalan birokrasi panjang, koordinasi yang tidak sinkron, bahkan kadang terkesan setengah-setengah. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan fokusnya lebih tajam. Kemenak cukup konsentrasi pada urusan agama secara luas, sementara Kementerian Haji benar-benar totalitas mengurus teknis perjalanan haji dan umroh. Namun, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Kementerian baru butuh waktu adaptasi. Bukan sekedar mengganti nama dan struktur, tetapi juga membangun sistem, SDM, dan budaya kerja yang profesional. Jika tidak, masalah lama bisa terulang lagi dalam bungkus baru. Jadi, masyarakat perlu mengawal proses transisi ini agar benar-benar membawa perbaikan, bukan sekedar formalitas. 2. Kuota TPHD dikurangi. Lebih banyak kursi untuk jamaah.
Salah satu kritik besar masyarakat selama ini adalah banyaknya kursi haji yang terpakai untuk petugas, bukan untuk jamaah. Tim petugas haji daerah atau TPHD sering mendapat jatah, padahal jumlah jamaah yang mengantri semakin membengkak setiap tahun. Dengan aturan baru, kuota TPHD akan dikurangi drastis. Kursi yang biasanya diisi oleh pejabat daerah atau tim pendamping dialihkan untuk jamaah. Harapannya antrian panjang bisa sedikit terurai. Bagi masyarakat yang sudah menunggu belasan hingga puluhan tahun, kebijakan ini tentu terasa melegakan. Namun, ada sisi lain yang harus diperhatikan. Jika petugas berkurang, apakah layanan di lapangan tetap optimal? Sebab petugas daerah punya peran penting mendampingi jamaah, terutama lansia yang kesulitan mobilitas atau jamaah yang butuh bantuan komunikasi. Jangan sampai kebijakan mengurangi petugas, justru mengorbankan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Jadi pengawasan pelaksanaan kebijakan ini sangat penting, agar keseimbangan antara tambahan kuota jamaah dan kebutuhan layanan tetap terjaga. 3. Petugas non-muslim diperbolehkan. Kontroversi baru. Inilah aturan yang paling banyak menuai pro dan kontra. Mulai 2026, tidak semua petugas haji diwajibkan beragama Islam. Artinya, di titik-titik tertentu seperti bandara keberangkatan, kantor PPIH, atau daerah minoritas, orang non-muslim juga bisa bertugas. Mereka hanya menangani aspek administratif dan teknis, seperti mengurus dokumen, memproses bagasi, atau mengatur jadwal keberangkatan. Mereka tidak berperan sebagai pembimbing ibadah. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bentuk inklusi dan profesionalisme. Selama pekerjaannya administratif, agama tidak menjadi persoalan. Bahkan, bisa jadi ada tenaga non-muslim yang sangat kompeten dan disiplin mengurus dokumen, serta logistik perjalanan jamaah. Namun, bagi sebagian lain, aturan ini terasa janggal. Bagaimanapun, ibadah haji adalah ritual keagamaan yang sangat sakral. Kehadiran petugas non-muslim mungkin menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama jika tidak disosialisasikan dengan baik. Ada yang khawatir, jamaah merasa tidak nyaman, atau bahkan muncul kesalahpahaman seolah ibadah haji dikelola oleh orang yang tidak seiman. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan secara transparan, posisi petugas non-muslim hanya di ranah teknis, bukan bimbingan ibadah. Dengan komunikasi yang baik, kontroversi ini bisa diredam dan kebijakan bisa dilihat sebagai upaya meningkatkan profesionalitas pelayanan. 4. Kuota haji ditentukan langsung oleh Menteri Haji. Selama ini, pembagian kuota haji antar provinsi dan kabupaten sering diwarnai tarik-menarik kepentingan. Banyak laporan bahwa lobi daerah berperan besar dalam distribusi kuota, sehingga terasa tidak merata. Mulai tahun 2026, sistem ini berubah. Kuota haji ditentukan langsung oleh Menteri Haji, dengan dasar pertimbangan objektif, jumlah penduduk muslim di daerah tersebut, dan panjang daftar tunggu. Dengan cara ini, diharapkan sistem menjadi lebih adil dan transparan, tanpa tekanan politik lokal. Namun, kebijakan sentralisasi ini juga menyimpan potensi masalah. Jika semua keputusan ada di pusat, bagaimana dengan aspirasi daerah? Bisa saja daerah merasa kurang diperhatikan, terutama daerah dengan akses transportasi terbatas. Jadi, meskipun tujuannya baik, pelaksanaannya tetap harus hati-hati. Pemerintah pusat harus membuka ruang dialog agar distribusi kuota tidak menimbulkan kecemburuan antar wilayah. 5. Usia minimum haji diturunkan menjadi 13 tahun. Inilah aturan yang paling mengejutkan banyak orang. Jika sebelumnya, usia minimum calon jemaah haji adalah 17 tahun, maka mulai tahun 2026, usia minimum resmi diturunkan menjadi 13 tahun. Alasan utama kebijakan ini adalah pertimbangan syariat Islam. Dalam hukum Islam, seseorang dianggap sudah balik dan memiliki kewajiban ibadah saat berusia sekitar 12-13 tahun. Karena itu, remaja yang sudah akil balik bisa mendaftar haji. Kebijakan ini punya dampak strategis. Dengan mendaftar sejak usia muda, antrian panjang bisa sedikit berkurang. Misalnya, jika seorang remaja berusia 13 tahun mendaftar sekarang, ketika tiba giliran berangkat mungkin usianya sudah matang secara fisik dan finansial. Dengan kata lain,
Kebijakan ini memberi kesempatan generasi muda untuk masuk antrian lebih awal. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah anak usia 13 tahun cukup kuat menjalani haji? Ingat, haji bukan perjalanan wisata. Ibadah ini penuh tantangan, suhu panas ekstrim, keramaian jutaan orang, ibadah fisik yang melelahkan seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Bahkan banyak orang dewasa yang kelelahan, apalagi anak remaja. Karena itu, aturan ini perlu disertai pengawasan ketat. Jangan sampai hanya karena ingin memotong antrean, justru muncul kasus anak-anak yang tidak siap secara fisik dan mental menghadapi beratnya ibadah haji. Keseluruhan dampak dari 5 aturan baru. Jika dirangkum, kelima aturan ini membawa perubahan besar. 1. Fokus kelembagaan lebih jelas dengan hadirnya Kementerian Haji. 2. Lebih banyak kursi jamaah karena kuota TPHD dikurangi. 3. Petugas non-muslim membuka wacana baru tentang inklusivitas. 4. Kuota haji lebih terpusat dengan harapan lebih adil. 5. Usia minimum diturunkan agar antrean lebih longgar. Namun, di balik sisi positif, ada tantangan besar. Adaptasi kelembagaan, kualitas pelayanan, kontroversi sosial, risiko sentralisasi, hingga kesiapan usia muda menghadapi haji. Semua ini harus diawasi bersama agar tujuan utama tercapai, ibadah haji yang lancar, aman, adil, dan bermartabat. Jadi sahabat semua, itulah 5 aturan baru Haji 2026. Adanya Kementerian Haji, pengurangan kuota TPHD, petugas non-muslim, kuota ditentukan menteri, dan usia minimum turun jadi 13 tahun. Perubahan ini punya sisi positif, tapi juga membawa potensi masalah baru. Kita sebagai masyarakat harus tetap kritis, mengawal dan memastikan tujuan utamanya tercapai, ibadah haji yang lebih lancar, aman, adil, dan transparan. Sekarang pertanyaannya, aturan mana yang paling mengejutkan menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, supaya diskusinya makin hidup. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar haji dan umroh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.